Nah, jika unit kerjanya sudah benar, maka pada tab data atasan ini akan muncul tuh. Untuk mengajukan SKP ini ke atasan, tekan tombol ajukan SKP. Anda yakin ingin mengajukan SKP? Nah, tekan OK. Nah, jika begini, SKP-nya berarti sudah bisa dicetak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya pengisian SKP melalui website e-Kinerja. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian. Kita intro dulu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait, he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Yang harus kita ketahui adalah bahwa ada 4 tahapan ya pembuatan SKP di website e-Kinerja. Tahapan pertama adalah pengusulan RHK, rencana hasil kerja yang dilakukan oleh ASN terhadap atasan. Pada tahap ini, atasan harus sudah mengisi rencana hasil kerja juga ya, sehingga yang kita lakukan adalah mengintervensi pekerjaannya. Kalau atasan belum mengisi RHK, tentu kita juga belum bisa ya mengisi RHK kita. Tahapan 2 adalah persetujuan yang dilakukan oleh atasan langsung. Nah, apa yang kita lakukan di tahapan 2 ini? Nah, kita menunggu ya. Kita menunggu atasan akan melihat RHK yang telah kita ajukan. Lalu jika cocok maka atasan akan melakukan persetujuan. Kita bisa terus memantau statusnya ya. Kalau sudah disetujui maka statusnya akan berubah menjadi persetujuan. Tahapan 1 dan tahapan 2 ini dilakukan pada awal tahun ya. Jadi semacam perjanjian kinerja ya antara atasan dan bawahan. Makanya harus diisi pada awal tahun. Selanjutnya tahapan ketiga adalah realisasi kinerja. Setelah atasan kita memberikan persetujuan, langkah selanjutnya adalah kita mengisi pencapaian yang telah kita lakukan. Pencapaian kita ini harus juga disertai dengan bukti dukung ya, yang wajib kita lampirkan dalam bentuk link. Jadi ketika atasan kita mengklik link tersebut, langsung tuh diarahkan pada bukti dukung pekerjaan kita. Lalu selanjutnya tahapan 4 adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan kita. Setelah kita selesai mengisi pencapaian dan bukti dukung, atasan tinggal menilai dari aspek hasil kerja, aspek perilaku, apakah di bawah, sesuai maupun di atas ekspektasi. Nah, itu penilaiannya. Nah, selanjutnya selesai ya, sampai dengan di situ saja ya. Tahap 3 dan tahap 4 ini dilakukan pada setelah selesai ya masa periode SKP. Jika dilakukan tahunan, maka kalau ini 2024, pengisian untuk tahap 3 dan tahap 4 ini dilakukan pada awal 2025. Nah, itu kalau tahunan ya. Namun bisa juga dilakukan secara periodik ya, seperti misalnya bulanan, triwulan, ataupun semester. Itu tergantung di instansinya. Nah, seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi bolak-balik gitu ya. Yang pertama ngisi itu bawahan, lalu disetujui oleh atasan, lalu balik lagi ke akun bawahan untuk mengisi realisasi pencapaiannya, lalu dibuka di akun atasan lagi untuk melakukan penilaian. Jadi tahapannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pengisian RHK seperti yang saya jelaskan tadi di tahapan 1 dan tahapan 2. Jadi videonya tahap 1 dan tahap 2 dulu ya. Untuk tahap 3 dan tahap 4 mungkin nanti di awal 2025 videonya kita buat. Oke, kita langsung masuk saja ke websitenya. Websitenya di sini kinerja.bkn.go.id ya. Di sini kita bisa login menggunakan akun kita. Harusnya kita semua udah tahu ya. Tapi kalau lupa, bisa gunakan fitur lupa password ya melalui website My ASN atau hubungi admin di instansi masing-masing. Setelah masuk di sini, terlebih dahulu kita masuk ke profil untuk menyesuaikan data kita. Pastikan data-datanya sudah benar. Lalu sesuaikan unit kerjanya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah khusus untuk ASN non struktural ya. Berarti yang pelaksana maupun yang fungsional.
unit kerjanya ini harus sama dengan atasan kita. Kenapa harus sama? Agar SKP-nya terkoneksi. Jadi terkoneksi ini dalam artian rencana hasil kerja atasan bisa kita intervensi, ya. Lalu atasan juga bisa menilai. Nah, kalau tidak sama ya nggak ketemu deh gitu ya, nggak terkoneksi jadinya. Nah, untuk yang struktural, unit kerjanya bisa mengikuti jabatan aja, ya, karena koneksi antara jabatan sudah disesuaikan secara sistem ya oleh admin instansi, gitu. Nah, jika unit kerjanya sudah benar, maka pada tab data atasan ini akan muncul tuh atasan kita yang nantinya akan menilai kita. Lalu di sini harusnya juga ada nih terlihat list nama-nama pegawai di unit kerja yang sama. Selanjutnya kita masuk ke SKP. Langkah awal kita tekan tombol tambah periode SKP. Masukkan periode awal dan periode akhir. Nah, berarti di sini 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pendekatan yang kita pilih di sini adalah pendekatan kuantitatif. Lalu tekan OK. Nah, di sini saya udah terlanjur buat ya. Jadi saya tekan cancel aja. Nah, kalau ditekan OK sudah masuk di sini ya, SKP tahun 2024. Kita tekan tombol detail SKP. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kebetulan sedikit udah saya isi ya. Cek dulu data di atas ya, udah benar atau belum. Kalau masih ada yang tidak sesuai, silahkan perbaiki di halaman profil. Setelah diperbaiki, tekan tombol refresh ini. Kalau sudah sesuai, berarti kita bisa lanjutkan. Langkah selanjutnya kita tambahkan RHK-nya ke dalam SKP 2024. Di sini saya sudah menyiapkan RHK yang akan saya isi berdasarkan tugas saya. Biar mudah tinggal di copy aja ya. Pertama kita pilih dulu RHK atasan yang akan kita intervensi. Di sini kita pilih aja yang paling mendekati dengan tugas yang akan kita masukkan. Jenis RHK pilih yang utama, lalu RHK kita tempelkan di sini. Tekan OK. Jangan lupa tambahkan indikator kinerja individunya ya. Aspek kuantitas masukkan indikatornya serta targetnya. Nah, sudah berhasil masuk satu rencana hasil kerja. Kita lanjutkan sampai dengan semuanya masuk. Nah, di sini saya akan memasukkan 2 indikator untuk satu RHK. Jadi tinggal tambahkan aja ya. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Oke, sudah masuk semuanya ya. Lalu kita ke bawah untuk lampirannya. Di sini ada 3 kolom, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Saya isi sesuai template aja ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kolomnya hanya 1. Untuk menjadikannya lebih dari 1, misalnya nomor 1, 2, dan 3, itu tinggal tekan enter aja ya. Contohnya seperti ini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're Pengisian SKP tahapan 1 telah selesai. Seperti yang terlihat ya, status SKP-nya masih draft di sini karena belum dikirim ke atasan. Nah, di sini ada tombol cetak, coba kita cetak. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lah, tapi perilaku kerjanya belum terisi nih. Kita lihat masih kosong ya. Berarti jangan cetak dulu. Kita cetak setelah atasan melakukan persetujuan.
Untuk mengajukan SKP ini ke atasan, tekan tombol ajukan SKP. Nah, apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP? Nah, tekan OK. Selesai. SKP telah diajukan ke atasan ya, maka status SKP akan berubah menjadi pengajuan. Nah, di tahap ini kita harus menunggu sampai atasan kita akan melakukan persetujuan ya, melalui akunnya. Jadi silakan ngelapor dulu ke atasannya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahapan 2 yaitu persetujuan oleh atasan. Kebetulan saya sudah meminjam akun atasan saya ya untuk bisa buat video tutorial ini. Ya tujuannya untuk mengedukasi ya pegawai yang lain juga gitu. Nah, untuk melakukan persetujuan ini kita pilih tombol SKP bawahan di periode SKP yang berjalan. Di sini akan tampil seluruh nama-nama bawahannya. Kita lihat di sini usulan SKP saya telah masuk ya dengan status pengajuan. Tekan tombol detail untuk menampilkan SKP. Pada tahap ini kita harapkan atasan kita akan mengisi kolom pada tabel perilaku kerja. Seperti ini ya. Nah, di sini saya isi sendiri aja ya sesuai template yang telah disediakan. Silakan diikuti templatenya jika bingung mau isi apa. Nah, sudah selesai. Lalu kita akan lakukan persetujuan dengan cara menekan tombol edit status. Lalu pilih persetujuan. Kalau kira-kira masih ada yang kurang sesuai ya, bisa diubah statusnya ke draft ya, agar bawahan masih bisa memperbaiki. Lalu tekan OK. Kita lihat di sini sudah berubah statusnya ya. Lalu kita coba masuk ke akun saya ya, akun bawahannya. Statusnya juga sudah berubah menjadi persetujuan. Nah, jika begini, SKP-nya berarti sudah bisa dicetak ya. Dan tampilannya akan seperti ini. Kolom perilaku kerjanya telah terisi. Oke. Selesai ya, sampai di sini aja tahapan 1 dan tahapan 2-nya yang dilakukan pada awal tahun sebelum berjalannya periode SKP. Nah, untuk tahapan 3 dan tahapan 4 itu adalah realisasi dan penilaian oleh atasan itu dilakukan setelah selesai periode SKP. Jadi berarti pada awal tahun 2025. Nah, sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.